Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini, ketika kita bangun pagi, kita rasakan kekuatan Allah yang luar biasa. Mari, ketika kita melangkah hari ini, libatkan Tuhan di dalamnya. Kita akan melihat karya Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Mari kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan di dalam Kejadian 26 ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Kita tahu ceritanya, kita tahu kisahnya ini adalah ketika terjadi kekeringan dan kelaparan hebat. Ketika itu Ishak bergumul dan mencari jalan keluar dan berencana pergi ke Mesir. Untuk apa, saudaraku? Menurut Ishak ini Mesir adalah negara yang besar, negara yang bisa memberikan jaminan ketika musim atau selama kelaparan di negerinya. Tetapi firman Tuhan katakan kepada Ishak supaya Ishak ini agar tidak pergi ke Mesir tetapi ke Gerar, karena di tempat itu Tuhan akan memberkati Ishak, dan dikatakan di sana bagaimana Tuhan akan memberkati Ishak seperti Tuhan memberkati Abraham. Tetapi ketika itu, saudaraku, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan yang telah kita baca, Kejadian 26 ayat yang ke-12, dikatakan maka menaburlah Ishak di tanah itu. Di tanah itu kita tahu ceritanya, kita sudah membaca bagaimana terjadi kekeringan. Kalau kita menabur, kalau kita menanam sesuatu, tentunya kita akan olah tanah itu, kita lihat tanah itu. Atau untuk jenis tanaman itu tidak bisa ditanam kepada tanah atau ditanam di tanah-tanah tertentu. Ada unsur haranya, ada pemupukannya, ada pengolahannya yang harus berapa kali cangkul, harus ada berapa kali diberi pupuk dan sebagainya. Tetapi ini adalah hal yang luar biasa kalau kita perhatikan. Kalau kita lihat, tanah itu adalah tanah yang kering, tanah yang dikatakan bisa tandus. Tetapi firman Tuhan katakan, supaya apa? Supaya Ishak ini menabur di tanah itu. Kalau kita lihat, tanah itu tidak memungkinkan. Tetapi Ishak percaya siapa yang menyuruh dia untuk apa? Menabur di tanah itu. Di dalam kehidupan kita, kalau kita memakai konsep manusia, tentu hal itu tidak mungkin. Hal itu mustahil. Tetapi kalau kita lihat, saudaraku, siapa yang menyuruh Ishak untuk menabur, yaitu Tuhan. Tuhanlah sumber daripada keajaiban. Tuhan itu sumber daripada hal-hal yang luar biasa. Di dalam kehidupan kita, kadangkala mungkin saat ini kita sedang diperhadapkan seperti Ishak. Menabur di tempat yang tidak mungkin. Kadangkala kita meragukan, kadangkala kita memakai konsep manusia, kadangkala kita memakai logika manusia. Mana mungkin ini bisa bertumbuh, mana mungkin ini bisa menghasilkan buah, mana mungkin ini menghasilkan yang namanya tuaian. Di dalam kehidupan kita, seringkali kita terpaku dengan musim yang selalu berganti, musim yang tidak bisa diprediksi, musim yang senantiasa berubah-berubah di dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan katakan, taburlah. Kalau kita melihat dari sisi manusia, itu mustahil. Tetapi ingat, yang menyertai kita adalah Tuhan. Segala sumber kehidupan itu ada di dalam tangannya. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Alam dia ciptakan. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia yang kita bisa nikmati adalah ciptaan yang daripada Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita meragukan kuasa yang daripada Tuhan. Seringkali kita melupakan bagaimana Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Bukankah firman Tuhan katakan, kuasa Tuhan itu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Kuasanya itu tetap sama. Kalau Tuhan itu menyuruh kita menanam atau menabur, apapun musimnya, ada hal yang Tuhan akan nyatakan. Tuhan akan sertai. Tuhan akan nyatakan kuasanya ketika apa? Ketika kita menabur. Jangan pernah meragukan yang namanya kuasa yang daripada Tuhan.
Tuhan itu senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 86 ayat yang ke-10. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Ada kuasa yang sangat besar yang menyertai kita ketika kita menabur. Kalau sekarang mujizat itu sudah tidak ada, kuasa yang tidak terbatas itu tidak ada. Itu konsep manusia. Tetapi dalam hal ini Tuhan katakan bahwa Tuhan itu akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Jangan sampai kita seperti seseorang yang ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang ini dan ketika itu anaknya sedang sakit, saudara, kerasukan setan. Di dalam Markus pasal yang ke-9, di sana dikatakan bagaimana ketika itu seorang bapak kepingin anaknya sembuh, namun dia ragu-ragu. Dikatakan di dalam Markus pasal 9 ayat yang ke-18, lalu ia berkata kepada Yesus, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudaraku, dikatakan katamu jika engkau dapat. Kalau di dalam terjemahan lain, di dalam bahasa Inggris dikatakan jika engkau mampu. Orang ini meragukan kuasa yang daripada Tuhan. Karena apa? Melihat kondisi yang ada. Karena apa? Peristiwa sebelumnya dia minta bantuan daripada murid-murid Tuhan Yesus, tapi tidak terjadi keajaiban kepada orang atau anak ini. Tetapi ketika dia berhadapan dengan Tuhan, keraguan itu justru muncul. Dia tidak percaya kepada keajaiban yang Tuhan nyatakan. Seringkali kita seperti orang tua ini, meragukan kuasa yang daripada Tuhan. Jika engkau mampu. Saat-saat ini apa yang kita hadapi? Percayalah keajaiban yang daripada Tuhan itu sanggup dan masih ada sampai sekarang ini. Ada kuasa yang terbatas itu nyata di dalam kehidupan kita dan menyertai kehidupan kita. Dan ketika itu Tuhan akan nyatakan apa yang menjadi kerinduannya, yaitu senantiasa menyertai kehidupan kita. Pergumulan apapun saat ini, serahkan kepada Tuhan yang sanggup melakukan keajaiban itu. Dan kalau kita kembali kepada kisah daripada Ishak. Ishak menabur di tanah itu, tanah yang kering. Tetapi apa? Ada keajaiban yang daripada Tuhan yang Ishak rasakan. Pada saat itu atau pada tahun itu dia merasakan yang namanya tuaian berlipat kali ganda. Karena apa? Ishak percaya akan keajaiban yang daripada Tuhan. Bisa saja Ishak protes kepada Tuhan kalau dia lihat kondisi tanah itu tidak memungkinkan untuk ditanam. Tetapi ketika itu Ishak percaya akan keajaiban yang daripada Tuhan. Dan dia menerima yang namanya keajaiban yang daripada Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita percaya akan kuasa yang daripada Tuhan. Masih ada kuasa yang tak terbatas dalam kehidupan kita. Masih ada kuasa yang mampu memutar keadaan apapun musim yang sedang kita jalani. Di dalam kehidupan kita, kita percaya keajaiban yang daripada Tuhan, kita imani keajaiban itu, dan kita nikmati keajaiban yang daripada Tuhan. Itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, tetapi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Mari kita akan berdoa bersama. Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas anugerah yang daripada Engkau. Kalau Engkau bekerja ke dalam diri daripada Ishak ketika dia menabur di tanah itu. Secara manusia, tanah itu tidak mungkin untuk ditabur, untuk ditanam sesuatu. Tetapi karena Engkau yang berkarya, karena Engkau yang memberikan pertumbuhan, tanah yang tadinya tidak produktif diubah menjadi tanah yang produktif, yang menghasilkan tuaian lipat kali ganda. Karena Ishak dengan iman dia menabur benih itu.
Biarlah pada saat pagi hari ini kami belajar bagaimana kami melihat situasi kondisi memang bisa membuat kami ragu akan keajaiban yang daripada Engkau. Tetapi kami, ya Tuhan, dengan iman, biarlah kami belajar tetap fokus kepada siapa yang menyuruh menabur. Kami fokus kepada Engkau yang sumber kehidupan. Engkaulah sumber yang senantiasa berkarya dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami beriman, Tuhan, taburan kami tidak pernah sia-sia. Kami akan melihat tuaian itu disediakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pada saat pagi hari ini Tuhan, yang sakit Tuhan akan nyatakan kesembuhan, yang di dalam pergumulan ada jawaban yang daripada Tuhan. Kalau pada saat pagi hari yang sedang membutuhkan jawaban doa, ya Tuhan, jalan keluar di dalam nama Yesus, ada jalan keluar karena keajaiban itu Tuhan sediakan. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah dalam kehidupan kami berjalan, kami menabur karena kami beriman kepada Engkau Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu, memberkati semuanya Tuhan, yang berharap bersandar pada kekuatan yang daripada Engkau sampai melihat keajaiban-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.